Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle True The Heavens Season 5 episode 98. Melatih Avatar. Tubuh ilusi gerakan 3000 petir. Bolak-balik melalui dimensi. Naga kuno Void ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Xian termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan ruang. Xiao Yan memiringkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala Abu-Abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melempar sesuatu dan buah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ambil. Ini hadiahmu. Selain itu, saya harap Anda akan merahasiakan masalah ini hari ini kecuali Anda tidak ingin menguasai pegunungan ini. Raja Serigala Abu-Abu bersukacita setelah menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, Anda dapat yakin bahwa kami, Magical Beast, pertahankan kata-kata kami. Kami tidak seperti kalian manusia yang suka kembali pada mereka. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi saya. Hehe, bagaimanapun, karena kamu mengembalikan buah tanpa pati ini kepadaku, aku akan mengingatkanmu bahwa akan lebih baik bagimu untuk tidak membiarkan Heaven Demon Phoenix menemukan sayap tulangmu. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar itu. Dengan teriakan lembut, dia mengarahkan Magical Beast dan pergi dengan angin bersiul. Xiao Yan juga menghembuskan napas saat dia melihat Raja Serigala Abu-Abu perlahan menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya, hanya untuk tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Hal ini, sepertinya telah menjadi banyak masalah. Api unggun mengeluarkan api kecil di dalam hutan yang gelap. Cahaya menyebar, menyebabkan hutan dalam radius 100 meter diwarnai dengan cahaya merah samar. Xiao Yan duduk bersila di samping api unggun. Cahaya dari nyala api menerangi wajahnya, dan sepertinya menutupi tubuhnya dengan lapisan benang merah samar. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Segel api di antara alisnya memancarkan cahaya yang redup dan lemah. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya. Itu dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Apalagi penampilan orang ini tampak seperti replika Xiao Yan. Xiao Yan menoleh untuk melihat avatar ini. Dia samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari nyala api melalui tubuhnya. Kekuatan avatar ini seharusnya hanya di kelas Douling.
Apalagi, waktu keberadaannya terlalu singkat. Jika itu adalah seseorang dengan mata yang tajam, orang tersebut akan dapat mengetahui apa itu dalam sekejap. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiao Yan, langkah pertamanya adalah membentuk avatar. Jika seseorang berhasil membentuk avatar, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meredam avatar ini sampai ia mengendalikan kekuatan yang mirip dengan kekuatan pencipta. Meskipun ini mudah untuk dikatakan, sangat sulit untuk melakukannya. Mengingat kemampuan Fei Tian, dia hanya membuat avatarnya mencapai tingkat menengah meskipun telah mengasahnya selama bertahun-tahun. Masih ada jarak yang sangat jauh sebelum mencapai tingkat penguasaan. Apalagi Xiao Yan baru saja menyelesaikan langkah pertama. Ada celah yang sangat lebar hingga langkah berikutnya. Berdasarkan apa yang dinyatakan metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar, dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin untuk menyembunyikan riak spiritual. Jadi, itu akan bertindak sebagai pertahanan sekaligus menyembunyikan rahasia spiritual. Xiao Yan melihat avatar di sampingnya saat pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hatinya. Kilatan-kilat di permukaan avatar Fei Tian saat itu mungkin bisa dijelaskan dengan ini. Selain itu, kekuatan petir angin juga telah menjadi teknik menyerang avatarnya. Kekuatannya cukup besar, namun, tidak ada kekuatan angin petir di dalam tubuhku. Sedikit yang kuserap saat berlatih gerakan 3000 petir saat itu masih jauh dari cukup untuk meredam avatar ini. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia memikirkan hal ini. Jika avatar tidak memiliki perlindungan dari kekuatan petir angin, itu pasti akan sangat merugikan jika bertemu dengan benda kuat seperti api jantung jatuh, yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Nasib avatar Fei Tian adalah studi kasus terbaik. Tapi, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Saat itu, saya telah bekerja sangat keras hanya untuk akhirnya menyerap sedikit kekuatan petir angin. Itu hampir tidak cukup untuk berlatih gerakan 3000 petir. Kayu bakar bambu di tangan Xiao yang dihancurkan menjadi bubuk tanpa dia sadari. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Tubuh 3000 ilusi petir ini telah menyebabkan dia sakit kepala. Bodoh, siapa bilang kamu pasti harus menggunakan Wind Lightning Strength? Ini hanyalah salah satu metodenya. Juga bagus jika Anda menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan api surgawi di dalam tubuh Anda berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir angin itu, terutama api jantung yang jatuh. Jika Anda bisa menggabungkannya ke dalam avatar, dia tidak akan takut dengan energi aneh yang bisa menaklukkan roh di masa depan. Karenanya,
Satu-satunya ketidaksempurnaan avatar dapat diperbaiki oleh Anda. Kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat dari avatar Fei Tian. Suara mengajar Tianhuo Zunze tiba-tiba keluar dari ring sementara kepala Xiaoyan sakit. Xiaoyan tercengang saat mendengar sarannya. Dia bergumam sedikit. Namun, metode pelatihan mengatakan menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar. Akankah penggunaan energi lain tidak menghancurkan avatar tersebut, terutama jika Valen Heart Flame digunakan? Itu bisa melukai roh. Bukankah avatar spiritual tidak akan dimurnikan menjadi ketiadaan saat mereka melakukan kontak? Segala sesuatu di dunia ini sedemikian rupa sehingga kekayaan diperoleh dari bahaya. The Fallen Heart Flame telah sepenuhnya dimurnikan oleh Anda. Kapan Anda pernah melihatnya menolak jiwa Anda? Selama Anda memahami keseimbangan temper dengan benar dan melanjutkan dengan lambat, penguasaan avatar hanya akan ada di sekitar Anda. Tianhuo Zunze menjelaskan. Xiaoyan bukanlah orang yang bodoh. Hatinya juga tiba-tiba mengerti setelah pengingat Tianhuo Zunze. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Tianhuo Zunze, dan akan sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan petir angin dalam jumlah besar. Karena ini masalahnya, lebih baik jika dia mencoba memperkuat avatar dengan api surgawi. Dia tidak akan kehilangan apapun jika gagal. Namun, jika dia berhasil, ketidaksempurnaan avatar spiritual yang tersisa ini akan diperbaiki olehnya. Itu pasti akan sangat membantu saat dia bertarung dengan orang lain di masa depan. Karena ini masalahnya. Mari kita coba. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Sudah kurang dari 20 hari sampai gelombang energi di pegunungan mata surga dimulai. Berdasarkan jarak yang harus dia tempuh, dia seharusnya bisa melintasi pegunungan ini setelah 5 atau 6 hari. Pada saat itu, dia akan pergi keluar dan bergegas ke pegunungan mata surga. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa membuat kemajuan selama 5-6 hari ini. Jika tidak, avatar kelas Douling ini tidak akan membantunya. Jari Xiaoyan menekan avatar di sampingnya. Ini bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki titik di antara alis Xiaoyan. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, boneka iblis bumi muncul. Itu menjaganya. Baru saat itulah Xiaoyan perlahan menutup matanya. Pikirannya bergerak, memasuki laut spiritual di alisnya. Sosok ilusi Xiaoyan perlahan muncul di wilayah laut. Kekuatan spiritual di depannya sedikit berfluktuasi dan titik cahaya kecil memancarkan cahaya samar. Dengan segera, avatar tersebut muncul di tengah fluktuasi spiritual di bawah.
Roh Xiao Yan duduk bersila sementara avatar di depannya juga dengan sigap duduk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas setelah melihat ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok Valen Heart Flame muncul. Laut spiritual di bawah Xiao Yan berfluktuasi saat gugus api hati yang jatuh ini muncul. Meskipun hal ini telah ditundukkan oleh Xiao Yan, efeknya menahan roh masih menyebabkan kekuatan spiritual menjaga jarak. Xiao Yan tidak peduli tentang tindakan refleksif dari laut spiritual. Dia mengayunkan tangannya dan Flame Heart yang jatuh terbang keluar. Segera, itu membungkus avatar di depan Xiao Yan. Nyala api baru saja membungkus avatar Xiao Yan saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuh aslinya yang ilusi menjadi lebih pucat. Turunkan suhu. Anda harus menjaga nyala api pada suhu khusus tertentu. Selama Anda menenangkan diri sendiri dan menghindari diganggu, Anda harus bisa melakukannya dengan kemampuan pengendalian tembakan Anda. Suara lembut dan dalam Tian Huo Zunse terdengar di wilayah laut spiritual. Pegunungan mata surga. Turunkan suhu. Anda harus menjaga nyala api pada suhu khusus tertentu. Selama Anda menenangkan diri sendiri dan menghindari diganggu, Anda harus bisa melakukannya dengan kemampuan pengendalian tembakan Anda. Suara lembut dan dalam Tian Huo Zunse terdengar di wilayah laut spiritual. Jari Xiao Yan bergerak. Api yang menyelimuti avatar perlahan-lahan menjadi lebih redup, menyebabkan suhu turun secara bertahap. Menyusul penurunan suhu api jantung yang jatuh, guncangan tubuh avatar berkurang sedikit. Namun, itu masih sedikit gemetar. Pikiran Xiao Yan dipertahankan dalam kondisi yang tidak terganggu. Dia perlahan menekan suhu nyala api. Saat suhu nyala api turun, berbagai isyarat visual yang diberikan oleh avatar juga memasuki kepala Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan mengidentifikasi suhu terbaik dengan cara seperti kilat. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat sulit. Itu membutuhkan kemampuan kontrol api yang sangat keras. Di bawah kehalusan api hati yang jatuh, avatar itu perlahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Xiao Yan perlu mengontrol suhu nyala api dan menaikkannya sesuai dengan ketahanan avatar. Karena itu, dia harus berulang kali menyesuaikan suhu flame jantung yang jatuh untuk mendapatkan efek temper. Kontrol yang efisien ini menghabiskan banyak kapasitas mental. Bahkan dengan daya tahan Xiao Yan, dia jelas bisa merasakan perasaan lelah yang perlahan menyebar dari dalam jiwanya. Meskipun prosesnya menghabiskan banyak perhatian, harus dikatakan bahwa kendali Xiao Yan dari Flame Heart yang jatuh telah mencapai tahap yang sempurna. Avatar ilusi asli secara bertahap menjadi seperti substansi di bawah temper dari api hati yang jatuh. Proses ini mungkin sangat lambat.
Tetapi jika Fei Tian dan orang-orang di Wind Lightning Pavilion yang berlatih 3000 tubuh ilusi petir melihat ini, kemungkinan rahang mereka akan jatuh. Kecepatan seperti itu mungkin tampak lambat, tetapi itu sudah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, kecepatan mereka menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar mereka tampak seperti kura-kura yang merayap. Tian Huo Zunze tersenyum senang saat melihat Xiao Yan memasuki ritme setelah pengingat sederhana. Setelah itu, dia perlahan menghilang. Dua Xiao Yan duduk saling berhadapan di dalam ruang spiritual. Yang satu tampak khusyuk sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi avatar diam-diam berfluktuasi di dalam nyala api. Sementara api memurnikannya, benang dari benih api yang sangat redup perlahan bergabung ke dalam avatar, menyebabkan beberapa api tak terlihat muncul di tubuh transparan. Malam perlahan menghilang. Saat sinar pertama matahari pagi mulai terbenam, Xiao Yan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Kelelahan tampak samar-samar di dalam diri mereka. Kelelahan kekuatan spiritual Xiao Yan pada malam hari tidak kurang dari hasil dari pertempuran besar dengan orang lain. Penempaan avatar ini memang sulit. Menurut kecepatan ini, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan sebelum bisa mencapai tingkat menengah. Saya bahkan tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat mencapai penguasaan penuh. The 3000 Lightning Illusionary Body memang merupakan teknik Dou yang paling sulit untuk dilatih di Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas saat dia bergumam. "Anak kecil, kamu benar-benar rakus. Meskipun saya tidak terbiasa dengan teknik Dou ini, Fei Tian setidaknya telah membuat temperamen avatarnya selama lebih dari 5 tahun dari penampilannya, namun Anda tidak puas dengan dapat mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat." Suara tak berdaya Tian Huo Zunze dipancarkan dari ring. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Dengan kata lain, dia benar-benar serakah. Xiao Yan terbatuk kering dan mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. "Ayo pergi." Pegunungan mata surga kemungkinan sudah diisi dengan orang-orang. Saya ingin tahu apakah saya bisa merebut salah satu dari 10 tempat. Ini adalah kesempatan untuk terobosan ke kelas Douzong. Saya tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Dekat tanaman hijau subur di ujung pegunungan, sesosok kurus perlahan berjalan keluar dari hutan yang redup. Mengikuti kemunculan sosok ini, rasa busuk dan berdarah perlahan keluar. Binatang ajaib yang mengendus bau darah ini dalam radius 5 km buru-buru mundur, tampak seolah-olah mereka mengalami syok.
Berjalan melalui pegunungan ini telah menghabiskan hampir 20 hari waktu Xiao Yan. Dia juga berkemah di alam liar selama 20 hari. Meski terbilang tangguh, hutan yang luas ini memang tempat yang bagus untuk mengasah seseorang. Saat ini, penampilan Xiao Yan agak menyedihkan dengan darah dari berbagai magical beast yang berserakan di pakaian dan rambutnya. Dia tampak seperti orang barbar. Perasaan berbahaya sebelumnya tentang dia pada dasarnya telah menghilang pada saat ini. Namun, ketika matanya yang hitam pekat terangkat, orang yang sensitif akan dapat merasakan bahwa perasaan bahaya tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, itu tersembunyi di dalam tulang Xiao Yan. Penampilan seseorang yang terlihat tidak mencolok di permukaan tetapi memancarkan perasaan berbahaya dari tulang mereka benar-benar berbahaya karena mereka melakukan pukulan fatal ketika seseorang tidak menduganya. Xiao Yan berdiri di tepi pegunungan dan melihat ke jalan besar di bawah puncak gunung. Setelah melihat kerumunan orang yang berisik datang dan pergi di jalan, Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung. Pelatihan memang hal yang sepi dan membosankan. Jika seseorang ingin menjadi ahli yang dihormati oleh orang lain, kerja keras yang harus dilakukan dan kesepian yang harus ditanggung seseorang adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Logika ini adalah sesuatu yang dipahami Xiao Yan sejak dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Sekarang, pemahamannya tentang logika ini jauh lebih dalam dari sebelumnya karena dia pernah mengalami perasaan seperti itu selama bertahun-tahun pelatihan. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Jarinya mengusap titik di antara alisnya. Karena pelatihannya selama periode ini menjadi seperti kebiasaan, avatar di laut spiritualnya terus-menerus menerima penyempurnaan flame hati yang jatuh. Meskipun ini adalah beban besar bagi Xiao Yan, untungnya dia adalah seorang alkemis, terampil dalam cara mengurangi kelelahan. Karenanya, dia bisa terbiasa dengan kelelahan ini. Gelombang energi dari pegunungan mata surga seharusnya akan segera dimulai. Namun untungnya tempat ini tidak jauh dari lokasi tersebut. Dengan kecepatanku, aku seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Xiao Yan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah itu, pandangannya melihat ke langit utara saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok perlahan terentang. Xiao Yan menjadi jauh lebih berhati-hati setelah mengetahui bahwa sayap tulangnya milik yang disebut suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan suku Heaven Demon Phoenix pasti lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion. Dia tidak ingin mengundang masalah seperti itu saat ini. Oleh karena itu, dia hanya akan menggunakan sayap tulang pada saat-saat kritis. Meskipun kecepatannya akan sangat berkurang sebagai hasilnya,
dia hanya bisa menahannya untuk melindungi nyawa kecilnya ini. Lagi pula, siapa yang tahu saat itu bahwa mayat Magical Beast sialan itu akan mengundang begitu banyak masalah. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah sayap api menyebar. Dia segera bangkit, dan dengan suara "Suoos", dia berubah menjadi sosok api hijau giok yang melesat menuju langit utara. The Heaven Eye Mountain Range cukup terkenal di seluruh wilayah utara Central Plains. Alasan paling penting adalah karena kolam darah gunung surga yang muncul setiap 3 tahun sekali. Efek ajaib memiliki daya pikat yang besar bagi kebanyakan orang. Ini pasti mengapa mayoritas orang ada di sini. Kebanyakan dari mereka berasal dari generasi muda karena efek ajaib dari mengubah tulang seseorang dan membantu terobosan seseorang yang dimiliki oleh kumpulan darah, memiliki efek yang lebih besar pada generasi muda. Tentu saja, untuk merawat beberapa anak muda luar biasa dari dalam faksi seseorang, beberapa faksi besar memperhatikan kolam darah gunung. Ada kesenjangan yang sangat besar antara kelas Dou Huang dan Dou Zong. Di Central Plains, seorang ahli Dou Huang memang bisa disebut orang yang kuat. Namun, hanya dengan menjadi seorang elit Dou Zong seseorang akan benar-benar menerima perlakuan sebagai orang yang kuat. Jika Dou Huang dianggap sebagai kekuatan inti klan, Dou Zong dianggap sebagai kekuatan utama mereka. Selama klan memiliki seorang elit Dou Zong, reputasi dan pengaruhnya secara alami akan jauh melebihi klan lain yang memiliki 10 Dou Huang tanpa satupun Dou Zong. Ini adalah pengaruh dari Dou Zong. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar jarak antara Dou Huang dan Dou Zong. Tentu saja, jika klan memiliki Dou Zun, klan ini pasti akan menjadi satu dengan otoritas besar bahkan jika Dou Zun ini tidak pernah peduli dengan masalah di dalam klan. Bahkan faksi besar seperti Wind Lightning Pavilion harus memperlakukan klan itu dengan sopan. Kelas Dou Zun dianggap ahli yang benar-benar top bahkan di wilayah Central Plains. Di dalam Kekaisaran Magia atau wilayah Black Corner, seseorang dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat atas selama seseorang memiliki Dou Huang atau Dou Zong. Namun, faksi tingkat atas seperti itu hampir tidak dapat dianggap telah memasuki tingkat kedua di Central Plains. Inilah celah di antara mereka. Adapun Dou Sheng, faksi yang memiliki seorang ahli yang ada dalam legenda sudah dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Perkelahian antara faksi biasa tampak seperti permainan anak-anak di mata mereka, di mata seorang elit Dou Sheng. Pertarungan seperti itu akan langsung runtuh dengan lambaian tangan. Tentu saja, level itu terlalu jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya. Saat ini, pikiran Xiao Yan hanya membiarkan dirinya menerobos kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Hanya dengan maju ke kelas Dou Zong,
Xiao Yan akan memiliki kualifikasi untuk bertemu Sun Er. Klan Gu misterius di belakangnya tidak ditempatkan dalam apa yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 pavilion. Namun, Xiao Yan yakin bahwa klan Gu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Pil Tower atau Hall of Souls. Jika dia ingin berhasil mengambil Sun Er dari klan ini, dia harus mengeluarkan kekuatan yang menyebabkan mereka tidak dapat membantahnya. Prasyarat pertama ini adalah baginya untuk maju ke kelas Do Usong. Meskipun Xiao Yan saat ini adalah Do Huang bintang 9 dan kekuatannya telah meningkat dari 20 hari latihan keras di hutan, masih ada celah yang cukup besar untuk melepaskan diri dari kelas Do Huang. Bintang Do Huang 9 mungkin hanya memiliki jarak 1 bintang dengan Do Usong, tetapi bintang yang satu ini cukup untuk menyebabkan tak terhitung banyaknya individu luar biasa berhenti di level ini selamanya, sampai mereka mati. Itulah mengapa efek ajaib dari Heaven Mountain Blood Pool, yang membantu terobosan seseorang, diperbesar tanpa henti. Ini menyebabkan banyak ahli muda di wilayah utara Central Plains bersama dengan faksi seperti Wind Lightning Pavilion berkerumun ke pegunungan mata surga ini tanpa takut mati. Semua yang mereka kejar adalah salah satu dari 10 nama. Berbicara secara logis, kolam darah gunung surga yang begitu berharga seharusnya telah menarik banyak faksi kuat untuk memilikinya. Namun, tidak ada satupun faksi yang berhasil menduduki bahkan sampai hari ini. Bahkan faksi seperti Wind Lightning Pavilion tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya meskipun memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, kolam darah gunung surga ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Seseorang akan menjadi energi umum jika seseorang menempatinya sendiri. Selain itu, Wind Lightning Pavilion bukannya tanpa musuh. Keempat pavilion itu tidak saling berhadapan. Semuanya ingin menekan yang lain. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk hanya menonton kolam yang hanya ditempati oleh satu pihak. Oleh karena itu, kolam darah gunung surga tetap tanpa pemilik karena itu mempengaruhi banyak faksi. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berbicara tentang pemilik, binatang ajaib asli di pegunungan mata surga hampir tidak bisa dianggap sebagai pemilik. Sayangnya, manusia tidak mau menyerah karena ini. Daya pikat kolam darah gunung surga sudah cukup untuk menyebabkan manusia menerkam ke depan tanpa takut mati.